Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu Rodotul Huda dan bapak-bapak yang bergabung dalam kajian Majelis Taklim Rumah Dakwah Purbayan. Ya, alhamdulillah untuk sebagian ini pertemuan kedua ya. Dan ternyata kemarin pengenalan ketika Sabtu banyak yang berminat sehingga berlanjut dengan kajian rutin. Ini sebelum saya datang tadi ada teman saya Mas Keli ini datang, alhamdulillah bergabung dengan kita. Beliau kenal itu bukan dari awal kita kajian tahun 2006. Jadi ini sudah 2006 dulu kita mulai. Beliau ikut di acara JEC waktu itu dengan Ustadz Abu Sangkan yang mengajarkan sholat khusyuk bersama 6.000 jamaah waktu itu nggih. 6.000 jamaah. Kemudian diulang lagi 2009 dengan 10.000 jamaah. Jadi pernah ada acara yang diikuti banyak sekali. Mungkin belum ada yang dengar ya? Oh, pernah ikut. Nah, ternyata Bu Novi ikut. Ini Mas Keli termasuk yang bertahan gitu ya untuk terus belajar. Karena memang sesungguhnya dari waktu ke waktu ketika kita makin mempelajari, makin mendalami, kita mendapatkan kebaikannya. Ya. Jadi tidak ada sia-sia, insya Allah begitu. Dan ini juga sesuai dengan nasihat sahabat Nabi Ibnu Abbas. Dia mengatakan, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada bagimu kebaikan dari sholatmu kecuali yang engkau paham. Nah, semakin kita pelajari, semakin kita pahami, maka insya Allah ini akan membawa kebaikan bagi kita, bukan hanya ketika sholat, bahkan ketika menuju sholat, mempersiapkan sholat, dan nanti sesudah sholat. Karena sholat ini sesungguhnya sangat kita perlukan. Ya, kita kadang-kadang kalau kita melihat dalam keseharian kita, masyarakat kita, ada saudara kita, kenalan kita yang mereka sudah Islam, tapi ternyata terhadap perintah sholat ini belum tergerak. Jadi saya sempat ini cerita sambil menunggu yang lain hadir ya. Saya sempat ngalami kalau ada saudara kita beriman meninggal, itu kan kita sholatkan jenazahnya. Nah, saya pernah datang satu tempat yang di situ saya sendiri dengan jenazahnya karena katanya yang lain sudah gitu. Katanya yang lain sudah, kemudian saya sholatkan. Saya baru pertama itu dan moga-moga yang terakhir. Sholat jenazah kok ngantuk. Jadi sholat jenazah itu 4 rakaat tanpa rukuk, tanpa sujud nih. Semua sudah tahu. Di rakaat terakhir kalau nggak salah itu, tahu-tahu tuh kayak ngantuk gitu. Ya Allah, belum pernah ini sholat kok ngantuk, pas sholat jenazah lagi, sholat sendirian gitu. Nggak tahu habis sholat itu saya langsung menemui keluarganya, saya tanya, ini mbah ini biasanya sholatnya di masjid itu ya? Karena dekat rumah itu ada masjid. Nah, dari keluarganya saya dapat keterangan, ngapunten mbah mboten sholat. Jadi sehari-harinya beliau nggak sholat. Masya Allah, berarti tadi sholat yang saya tegakkan itu, kenapa sampai mengalami ada peristiwa ngantuk? Itu diantaranya menjadi isyarat buat saya bahwa sebenarnya ada hal yang tidak pada tempatnya. Karena kita menyolatkan orang yang tidak sholat, orang yang menyatakan kafir dengan perintah sholat, meskipun itu saudara kita, tidak berhak kita doakan. Dan sholat itu bimakna doa gitu. Jadi di dalam sholat itu isinya doa gitu. Orang yang sudah menyatakan kafir, meskipun saudara kita nggak boleh didoakan. Ini ayat Allah kepada Nabiullah Ibrahim ketika beliau menyampaikan, aku akan berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa pada Tuhanku. Tapi keadaan ayahanda Nabi Ibrahim itu, beliau adalah termasuk penyembah berhala dan bahkan pembuatnya. Maka turunlah ayat Allah bahwa tidaklah pantas bagi orang beriman
memohonkan ampun. Memohonkan ampun bahkan kepada orang yang mereka kasihi apabila sudah menyatakan kafir. Ternyata betul ini semakin tambah. Mungkin karena hujan sudah reda ya. Dan bapak-bapak mungkin di belakang lebih ke depan lebih bagus. Nanti ini kita acara kalau nggak salah 1,5 jam. 1,5 jam, saya mohon ada supaya nggak bosan juga. Kita selang-seling nanti ada video kita tampilkan. Ada materi kajian kita tampilkan juga. Selain nanti kalau boleh meja-meja nanti ada kalanya disingkirkan kita praktek. Ya. Karena kita tujuannya belajar bukan mengumpulkan ilmu, ya. Tidak, sepertinya sudah tidak saatnya lagi sekedar mengumpulkan ilmu. Yang kita pelajari adalah yang akan kita bawa dalam amalan kita, dalam keseharian kita. Jadi nanti tanda sholat kita bagus bagaimana harus merasakan sendiri. Jadi tidak ada di satupun di antara kita membaguskan ibadah orang lain, nggak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan, saya dapat manfaat banyak ketika mengikuti kajian tentang sholat khusyuk, yang awalnya dulu saya terima dari Ustadz Abu Sankan, sampai sekarang. Jadi masih terus sambung, bahkan sampai tadi pagi itu beliau selalu mengingatkan. Ya mungkin saya tipe orang yang kalau diingatkan cuma sekali itu lupa gitu. Jadi harus berkali-kali setiap hari. Dan mohon maaf, memang saya sempat pesan kepada Pak Udin, Nopri, saya tidak merasa ustadz. Apunten, tidak merasa ustadz. Kenapa? Saya punya ustadz yang saya belajar kepada beliau ya. Saya masih murid, ya insya Allah terus menjadi murid. Tapi selama perjalanan saya mengaji ini, saya merasa betul dapat manfaat karena itu saya sharingkan. Ya, jadi kalau saya ditanya, ini termasuk kelompok mana gitu. Saya cuma menyampaikan tim dakwah Sholat Center Yogyakarta. Nah, Sholat Center Yogyakarta itu tidak ada organisasinya, nggak ada ADART-nya, tapi yang penting ngumpulnya orang yang pengen belajar sholat dan mendapatkan manfaat dari sholat. Ya. Ini sudah semua atau masih ada yang mau ditunggu? Lanjut aja ya, karena saya berharap tidak ada pengulangan-pengulangan gitu. Nanti video yang sudah kita tayangkan besok nggak muncul lagi, yang muncul yang video berbeda lagi gitu. Nah, itu masih ada yang datang, sebentar aja. Karena insya Allah semua ada manfaatnya. Yang banyak ibu-ibu ya, Rodotul Huda. Oh ya, memang tugas mengajar itu tugas ibu di rumah. Bapak-bapak belajarnya itu Jumatan minimal itu, setiap Jumat. Nah, kenapa Jumat itu cuma 2 rakaat? Karena ada khutbahnya. Dan di dalam khutbah itu mengingatkan untuk takwa kepada Allah. Bahkan ada peringatan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ada larangan mati. Jadi jangan mati dulu kata Allah gitu. Kecuali kamu dalam keadaan Islam. Makanya bapak-bapak itu ngajinya sebentar tapi harapannya setiap minggu itu yang akan membawa keluarganya kepada Islam. Terus meningkatkan terus kepada Islam. Monggo lenggah. Ini saya buka dengan video. Videonya sebenarnya ada suaranya. Tapi karena ini nggak ada kabel audio, saya akan letakkan mic-nya aja. Moga-moga yang di belakang dengar ya. Jadi video yang awal ini kita buka untuk menunjukkan tujuan dari kajian kita. Saya nggak tahu ini sampai serinya sampai kapan gitu ya. Tapi setidaknya ini tujuan dari kajian kita. Karena ini sholat yang kita lakukan sehari-hari bisa dijumpai mirip-mirip dengan ini. Ya, kita ingin menghindarkan ya.
Taqabbalallah. Diterima nggak ya? Kenapa? Ada rasanya kan? Diterima nggak diterima itu kayak gitu. Kira-kira sudah sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah atau belum? Padahal ini sehari-hari, bisa dijumpai sehari-hari. Mungkin ya dengan sedikit perbedaan ya. Yang ditonton ini kan tadi sepak bola, ada kalanya ikatan cinta, gitu kan? Layangan putus. Jadi gangguannya itu macam-macam. Tapi yang pesan di sini ini yang bikin perusahaan iklan sebenarnya. Tapi iklannya sangat mengena menurut kita. Makanya kita sering jadikan contoh. Yang mengerjakan sholat orang Arab. Iya, tadi kelihatan kan wajahnya orang Arab. Iklannya memang dari sana. Tulisannya juga dari sana. Kira-kira ngerti nggak bahasa Arab? Ngerti kan? Kalau ngomong ngerti maknanya kan, gitu. Tapi apa dengan begitu otomatis khusyuk? Ternyata enggak, gitu. Jadi khusyuk itu bukan soal ngerti bahasanya. Rugi dong kita yang lahir bukan di Arab, bukan orang Arab. Bukan soal bahasanya. Ternyata ngerti bahasanya belum tentu bisa mengantarkan pada khusyuk. Kemarin kita sudah sempat sampaikan ketika Rasulullah bersama sahabat, pernah ada orang yang sholat diminta mengulang kan 3 kali. Irji fasoli fa innaka lam tusolli. 3 kali ngulang. Kan hidup bersama Nabi. Kalau kriteria kita sahabat itu adalah orang yang hidup sejaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, belajar dari Nabi, maka yang disuruh ngulang sholat itu sahabat. Disuruh ngulang berarti sholat yang tadi sudah dia kerjakan benar atau nggak benar? Kan belum benar, makanya suruh ngulang. Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ulangi. Kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Saya tampilkan kembali ke materi presentasinya. Nanti kali lain dengan video lagi. Ya. Jadi supaya tidak ada keraguan, kita siapkan materi itu memuat ayat dan hadis. Kita ini sekarang hidup di zaman yang banyak orang kalau ketemu hadis, itu sahih enggak? Nomor berapa hadisnya? Jadi itu supaya kita hilangkan dulu, semua yang kita tampilkan kita pilih-pilih betul. Sumbernya harus jelas. Tujuannya apa? Sehingga kita melihat hadis itu tidak untuk diperdebatkan. Kalau Rasulullah mengajarkan ya tinggal kita lakukan. Cuman ada yang sudah bisa menjalankan, ada yang belum. Ya, ada yang pengetahuannya sedikit, ada yang cukup banyak. Misalnya kemarin saya sampaikan bahwa di dalam tuntunan Rasulullah tentang bacaan sholat itu banyak, bukan hanya 1-2. Kita mungkin terbiasa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ternyata ada Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ada wajhtu wajhiya lilladzi fattara samawati wal ardh. Ada banyak variannya. Nah ini tentang orang yang mengulang sholatnya. Kalau tadi dalam bentuk video, nah, sekarang kita tunjukkan hadisnya. Kita percepat langsung ke artinya ya. Ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi intinya ya. Nanti ya, waktunya nggak akan cukup ya. Kembali sholat karena kamu belum sholat. Kembali sholat karena kamu belum sholat sampai 3 kali. Nah kemudian laki-laki itu berkata gini, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan lebih baik dari ini gitu. Jadi aku bisanya kayak gini. Rasulullah kemudian ngajari. Berarti pernah kan ada peristiwa Rasulullah ngajari sholat? Ini diantara hadisnya. Apa yang beda? Idza qumta is-sholat fakabir. Sebenarnya sama aja nih kita. Kalau kamu mendirikan sholat, takbir dulu. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ini kita udah lakukan kan?
takbir. Kemudian membaca Al-Quran yang mudah buat kita. Nah, yang beda, yang banyak kita nggak perhatikan, di sini ada summarka hatta tatma'ina roki'an. Rukuknya sampai tumaknina gitu. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Angkat kepalamu dari rukuk hingga lurus berdiri. Jadi nggak boleh rukuk berdiri baru begini langsung sujud, harus sampai lurus dulu. Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Sujudnya pakai tumaknina. Sumafa hatta tatma'ina jalisan. Ya. Duduknya juga tumaknina. Duduk juga begitu. Sumaf al-dalika di sholati kuliah. Dikerjakan dalam sholatmu. Semuanya seperti itu. Gitu. Yang kita tadi udah sholat, iya. Ya, masnya tadi juga sholat. Ada tumaknina nggak tadi? Yang nggak ada tumaknina. Kalau dia hidup di zaman Nabi, sholat seperti itu, insya Allah diulang apa? Enggak. Diulang. Jadi dia termasuk yang itu. Nah, ini sedikit redaksi berbeda, tapi isinya sama. Tadi dari Imam Muslim, ini Imam Bukhari. Jadi yang meriwayatkan banyak sahabat. Jangan ragu-ragu ya. Ragu-ragu gini. Memang pernah ada pelatihan sholat zaman Nabi. Kita banyak dapat fitnah gara-gara ngasih kajian sholat khusyuk, pelatihan sholat khusyuk. Terus mesti nanya, itu yang ngajarin udah khusyuk kok? Jadi ukuran khusyuk kita itu beda. Ukuran khusyuk kita itu Quran. Ya, Quran itu mengatakan tentang sholat khusyuk. Tapi ini kita lanjutkan dulu. Ini hadis yang sudah tadi menjelaskan tentang sholat 3 kali. Kemudian bedanya dengan yang sholat dikerjakan orang itu, Rasulullah menyampaikan tentang tumak ninah ya. Jadi ini tumak ninah. Masuk ke gerakan. Faida roka'tu fadha'hataika ala rukbatain summa faris baina asabi'aka summa kuts hatta yakhudhu kullu udmim maqadah. Jadi kalau ruku, Rasulullah ngajari, ini dalam hadis yang berbeda. Kalau kamu ruku, letakkan kedua tangan di kedua lutut. Jadi betul-betul Rasulullah ngajarin di kedua lutut, nggak boleh di bawahnya, nggak boleh di atasnya. Kenapa? Supaya lurus. Kemudian dia ini direnggangkan, jarinya itu harus renggang. Lutut nggak boleh manis-manis gini. Harus gini. Yang ngajarkan Rasulullah. Lutut itu jari-jari harus mencengkeram kedua lutut. Kemudian sumamkus, diam, sehingga setiap anggota tubuh menempati tempatnya. Ini contoh ya. Nanti kalau saya butuh model, Pak Kali ada di sini. Jadi ruku yang sudah selama ini kita kerjakan, tinggal kita sesuaikan dengan yang Rasul ajarkan. Ini di kedua lutut, dibuka, kemudian diem. Kalau sudah begini, baru baca Subhana Rabbiyal Adzim. Jadi jangan Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Adzim. Berhenti dulu. Sampai semua sudah, semua pada tempatnya, baru. Bisa Subhana Rabbiyal Adzim 3 kali, bisa Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdi, bisa Subuhun Kudus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati waru, bisa Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Bacaan ruku juga banyak. Gitu. Tapi yang penting disampaikan ketika gerakan sudah sempurna. Nah, dikuatkan lagi, jika Rasulullah ruku, beliau renggangkan jarinya. Kalau sujud, dirapatkan. Jadi kalau sujud, ada tangannya kan sujud itu. Naruh tangannya jangan jembar. Dirapatkan, semua menghadap kiblat. Bila sujud, merapatkan jari jemarinya. Lagi. Tegakkan tulang punggung, ini otomatis ketika itidal, tegakkan. Nah.
hingga tulang kembali tempatnya. Jadi nggak boleh nanggung, harus sampai selesai. Dalam hadis yang lain, hingga tenang berdirimu, baru Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau mil'us samawati wa mil'ul fil ardi wa mimman syi'ta min syai'in ba. Ada bacaannya banyak. Itu sunnah. Tapi yang penting kalau kita di belakang imam sami Allah liman hamidah, jawaban kita Rabbana walakal hamd. Jangan ikut sami Allah liman hamidah. Lanjutannya aja Rabbana walakal hamd. Nah, ini yang belum banyak tahu. Tidak sah sholat seseorang hingga dia tegakkan punggungnya ketika ruku dan sujud. Sujud tegakkan punggungnya maksudnya gimana? Sampai pada tempatnya tadi, berhenti. Makanya kalau semua ada kesempatan berhenti, buru-buru kayak tadi nggak akan terjadi. Karena berhenti dulu, jangan keburu-buru langsung baca. Gerakannya itu rukun, bacaannya sunnah. Jangan dahulukan yang sunnah dari yang rukun gitu. Tumak-ninah itu rukun. Jadi orang kalau sholat nggak pakai tumak-ninah, batal sholatnya. Seperti tadi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ini lagi yang saya tebelkan untuk menunjukkan banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa jika beliau angkat kepala, beliau lurus, seluruh tulang punggung kembali di tempatnya semula. Dan moga-moga dengan beberapa tampilan hadis ini nggak ragu-ragu lagi bahwa memang Rasulullah yang ngajarin gitu. Ngerti nggih? Bukan untuk membebani dengan hafalan. Karena kita tujuannya nanti bukan soal hafal menghafal, tapi prakteknya. Jadi kenapa ilmunya tetap perlu kita tunjukkan? Karena untuk menghindarkan begini. Ada orang yang sudah sholat, ini sahabat Hudzaifah yang menyaksikan, dia sholat tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Ditanya, berapa lama kamu sholat seperti ini? 40 tahun. Maka engkau tidak pernah sholat. Kalau seandainya engkau mati, maka matinya tidak di atas fitrah millah Muhammad. Abul Qasim itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya kan? Yang banyak kita nggak belajar, yang bisa batalin. Yang sampai ke kita, yang penting sholat. Udah pokoknya sholat, engkau mlebu surga. Kok bisa? Padahal ada ayat am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dalam surat Ali Imran 142 Allah ingatkan, apakah kamu sangka bakal masuk surga sebelum nyata di hadapan Allah siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dan siapa yang sabar. Untuk sholat benar itu perlu jihad gitu. Bukan asal sholat, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting gitu. Jadi terbalik ya. Terbalik tapi artinya berbeda jauh gitu. Sholat itu penting, makanya kita harus terus memperbaiki sholat, memperbagus sholat kita ya. Nanti kita tunjukkan ada hadis Rasulullah yang memang menganjurkan kita, ya fulan ala tusinu salataka ala yandudul musalli idza shalla kaifa yusalli fa innama yusalli li nafsi. Wahai fulan, fulan itu panggilan untuk kita semua ya. Wahai kalian, perbaguslah sholatmu. Sesungguhnya orang sholat harus memperhatikan sholatnya karena dia sholat untuk dirinya sendiri. Yang akan dapat kebaikan sholat kalau kita memperbaiki kita ya. Dan itu sudah dijamin gitu. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un gitu. Jadi beruntung, bahagia, sukses untuk orang yang beriman. Siapa cirinya kata Allah? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang dalam sholatnya itu khusyuk. Maka pernah terjadi Ustadz Abu Sangkan itu dakwah di Jawa Timur. Ada salah satu pimpinan pondok pesantren itu membantah kajian beliau tentang sholat khusyuk. Membantahnya gini,
saya sudah tahunan sholat nggak khusyuk, sholat khusyuk tuh nggak ada, katanya gitu. Nah, karena di depan umum dijawab oleh beliau, kalau memang nggak khusyuk, jangan jadi kiai. Karena khusyuk itu min khosyatillahi ta'ala. Ada rasa takut kepada Allah. Nah, kalau ngaku saya nggak khusyuk, berarti saya nggak takut sama Allah. Gimana coba mau ngajarin santri kalau nggak takut sama Allah? Ya, nanti banyak terjadi, ini ada lembaga pendidikan yang ternyata kepada muridnya tidak mengajarkan kebaikan, bahkan mengeksploitasi dengan banyak keburukan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini diantaranya karena nggak khusyuk dan nggak ngerti makna khusyuk. Kemudian lagi ada inna rajula law yusalli sitina sanatan. Tapi matuk balul lahu solatnya. Tidak ada yang diterima solatnya sudah 60 tahun. Kenapa? Boleh jadi dia tumaknina rukuknya, sujudnya enggak, gitu. Boleh saja sujudnya tumaknina, rukuknya enggak. Karena ini harus semua, gitu. Tumaknina itu rukun sholat. Okay. Nah, ini diulang lagi. Lau mata hada ala hali hadihi mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tetap dalam keadaan itu, maka dia bukan umat Muhammad. Artinya kafir. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi tumaknina itu rukun salat. Nah, kita kembali, kita tampilkan video tentang tumaknina. Nanti kalau di tengah-tengah kajian ada yang mau bertanya, silakan nanti bertanya. Karena perlu bertanya supaya tidak menjadi ganjalan. Tumakninah dalam setiap rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tumakninah ketika salat. Sebelum membahas rukun-rukun salat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam salat yang sering dilupakan, yaitu tumakninah. 1. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna. Ulang videonya. Ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat, tumakninah ketika rukuk berarti tenang sejenak setelah rukuk sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. 2. Tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya tumakninah, pertama, suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tumakninah. Dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kedua, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah,
Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini? Orang ini menjawab, 40 tahun. Hudzaifah mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun, karena sholatnya batal. Kemudian Hudzaifah mengatakan, walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah lam mitta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan An-Nasai. 3. Karena tumaninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tumaninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tumaninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. 4. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah dan sholat sendirian. 5. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumaninah disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, Aswa'un nasi sariqah alladhi yasriqu min salatih. Yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri sholatnya? Beliau menjawab, La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yang artinya, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan Ad-Dhahabi. 6. Kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu, jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tumaninah, maka kita harus mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, sholat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk menjaga sikap tumaninah dalam sholat. Jelas ya? Kembali ke laptop. Jadi ini dalam fikih 4 mazhab kita bisa lihat ada sedikit perbedaan hukumnya. Untuk tumakninah ini yang nomor 13. Yang tidak menyebutnya sebagai rukun hanya Imam Abu Hanifah, tapi wajib. Bukan rukun pun wajib. Nah, bedanya kalau wajib itu, kalau yang menganut mazhab Abu Hanifah, kalau sempat terlewat maka dia sujud sahwi. Tidak perlu ngulang lagi sholatnya. Tapi kalau rukun, enggak. Nah, kita dalam prakteknya sebenarnya kan tidak lepas dari mazhab-mazhab ini. Yang kita harus perhatikan bahwa semuanya melihat bahwa tumakninah itu bagian dari sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Saya pernah alami yang tadi itu, ada sholat cepat kemudian saya koreksi gitu ya. Yang bagus koreksi itu langsung dan tidak di hadapan orang lain. Tapi nggak selalu diterima dengan baik. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita tuh cuma mengingatkan aja. Jadi kalau tadi sholat, kan kita kadang-kadang sholat dalam perjalanan makmum kepada imam yang kita nggak kenal. Nah, ketika dia memang cepat luar biasa, ya mufarokoh, gitu. Melepaskan diri dari jamaah, sholat sendiri, diulang sholatnya tadi, gitu. Jadi tadi kan dicontohkan mundur terus takbir. Ini yang buat video bukan kita, anak-anak Jogja yang gabung di UFIT TV. Jadi ini bisa dilihat di YouTube. Cari tentang tata cara sholat, bagaimana sholat sesuai sunnah, itu banyak. Ini tadi saya bantu downloadkan aja yang pendek-pendek. Tapi ini masih membahas masalah gerakan, masih belum dalam. Tapi itu penting gitu, karena ini yang bagian dari pengajarannya secara syariatnya itu lahirnya harus begini gitu. Sholat itu harus ada niat gitu. Nggak boleh nggak sengaja kok sholat. Mau pas nangon orang sengaja aku sholat. Nggak boleh, sholat harus niat.
harus ada takbiratul ihram. Makanya kemarin kita ingatkan, yang sholatnya terlambat, jangan langsung takbir ikut ruku, jangan takbir langsung sujud. Jadi takbiratul ihram dulu, taruh tangannya di dada, baru ikuti takbir intikal, perubahan gerakan. Ya, kalau selama ini keliru, ya besok jangan keliru. Jadi imamnya sudah ruku, jangan kita Allahu Akbar langsung ruku, maka belum masuk sholat. Harus takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, meskipun nanti tertinggal rukunya, dia udah i'tidal, ya nggak apa-apa. Tinggal nanti disempurnakan. Karena kalau kita ketinggalan rukuknya imam kan ketinggalan 1 rakaat. Jadi sampai pentingnya begitu, takbiratul ihram harus diperhatikan. Kemudian berdiri ini rukun. Ada yang sholatnya itu duduk, nggak tahu ya, sholatnya itu duduk karena ada sakit kalau dia itu ruku atau sujud. Jalan ke masjid masih bisa, tapi dia takbiratul ihramnya duduk. Padahal harusnya berdiri. Sekali aja berdiri, habis itu terus duduk nggak apa-apa. Kenapa? Karena rukunya berdiri. Kalau nggak bisa sudah lain lagi perkara gitu. Tapi selama bisa, takbiratul ihram berdiri, kemudian dia duduk nggak apa-apa. Kemudian baca Al-Fatihah, rukun. Nah, yang sholatnya cepet-cepet, yang dihitung batal, itu Al-Fatihah nggak kebaca. Ya, kita udah sering sampaikan ya, ada sholat yang ngebut-ngebut itu. Amin gitu kan. Aduh, nontonnya aja sini. Sesek gitu. Masuk sholat kayak gitu. Nah, baca Al-Fatihah itu makharijul hurufnya harus dipenuhi. Punya hak, setiap huruf itu punya hak. Secepat apapun makhrajnya harus benar, karena kalau makhrajnya nggak benar artinya bisa salah gitu. Panjang pendeknya harus benar gitu. Jadi baca Al-Fatihah rukun, ruku rukun. Kita kadang-kadang perhatiannya hanya bacaan. Kalau lagi begini bacaannya apa, bacaan itu sunnah. Ini yang rukun. Takbiratul ihram, bacaan yang rukun. Gak mungkin kita masuk sholat tanpa takbiratul ihram. Al-Fatihah, bacaan yang rukun. Ruku, i'tidal, sujud. Nah, bacaannya di ruku, bacaannya i'tidal, bacaannya sujud, itu sunnah. Jadi harus dibedakan ini. Supaya apa? Jangan disepelekan soal gerakannya. Kayak kita ini tumak nina, itu juga ada saatnya ketika kita haji ya. Haji itu wukuf di Arafah antara asar sampai maghrib, itu tuntunannya diem gitu. Sekarang kalau kita haji, kita jumpai banyak orang sibuk membaca doa, sholawatan dan sebagainya bersama-sama. Bukan nggak boleh doa, nggak boleh sholawatan, tapi tuntunannya itu diem. Maka sawasakana, diam, tenang. Kenapa? Al-Haju Arafah. Jadi haji itu intinya di Arafah. Makanya orang sakit kayak apapun dibawa ke Arafah dia. Ya, pakai ambulan pun iya, diangkat gitu. Karena kalau dia nggak di Arafah, batal hajinya. Arafah itu ada batasnya gitu. Di sana ada tulisannya Arafah start here gitu kan. Kita pengen nggak berpenuh-penuh, kita tak keluar sedikit gitu. Nyebrang dari Arafah. Terus wukuf di situ yang santai, nggak banyak orang, hajinya nggak sah, batal. Padahal Arafah diam, tempat kita diam. Supaya apa? Kita ma'rifah. Kita itu sering sibuk, begitu kita ada pertemuan gitu, bicara nggak pakai berhenti bisa. Ini kalau saya nggak dikasih kesempatan, harusnya saya nggak bicara. Nah, ini rumahnya Pak Nurudi. Maksudnya saya di sini tahu-tahu ngomong sini. Kalau nggak dikasih kesempatan, saya harusnya diem. Saya dengarkan siapa yang punya rumah untuk berbicara. Karena kesempatannya untuk saya kita sampaikan, makanya bicara yang manfaat ya hanya menyampaikan tuntunan Rasulullah,
Ya, bimbingan Allah kepada kita, ayat dan hadisnya. Ini kalau nggak ada ayat hadis kita bahas, nggak perlu kita ketemu. Ngapain, nggak manfaat. Ya. Orangnya kan bisa keliru suatu saat gitu. Tapi ayat hadisnya nggak keliru. Dan insya Allah itu yang akan bimbing kita ya. Jadi ruku, i'tidal, sujud, perhatikan ini gerakannya rukun. Seperti tadi di Arafahnya itu rukun. Jadi hajinya pinter, tawafnya banyak, sholatnya banyak, tapi nggak ikut Arafah, ya nggak haji. Ya. Sama dengan ini, ruku, i'tidal, sujud lama, kemudian sudah ada tumanina, tapi dia nggak baca. Sah nggak? Ruku, i'tidal, sujud. Lama dia, tapi nggak baca. Sah nggak? Sah masih, karena yang rukun itu. Bacanya sunnah. Tapi bacaannya lengkap, tapi cepat. Nggak sempat tumanina, batal. Jadi jangan terbalik. Duduk di antara dua sujud. Ini ada lagi yang bacaan di bawah ya. Tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir beda. Ya, ada solawat awal sama akhir beda. Yang solawat akhir itu wajib. Ya. Termasuk bagian dari rukun. Kalau untuk mazhab Syafi'i dan Hanabilah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lain menyebut sunnah. Salam harus disampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sholat itu diawali takbir, diakhiri dengan salam. Di tengah-tengahnya diusahakan tidak melakukan gerakan maupun ucapan yang bukan bagian dari sholat. Ya. Kita ada sampai pada kita riwayat ketika Rasulullah sholat, Siti Aisyah pulang ketuk pintu, beliau bukain pintu. Kemudian kembali ke tempat sholatnya melanjutkan. Tapi itu kualitas sholat Rasulullah. Yang gak keputus beliau. Kesambungannya dengan Allah gak terputus meskipun bukakan pintu untuk Aisyah. Kalau kita gak berani kita begitu. Orang lihat anak lari aja keganggu gitu kan. Kalau ada orang lagi ketuk pintu, salam ketika kita sholat, kita keraskan bacaannya, itu juga ada tuntunannya. Nah, itu lebih mendekati dengan keadaan kita, makanya kita begitu. Jadi jangan di dalam sholat ada orang bersin, alhamdulillah, jangan jawab yarhamukallah, nanti yahdikumullah, yafirullah, malah jawab-jawaban, gak boleh. Yang salam juga begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok nggak dijawab? Nah, kalau lagi sholat ya nggak jawab. Dulu Rasulullah pernah ada sahabat datang, kemudian Rasulullah sedang sholat, disalami oleh sahabat, assalamualaikum, diam aja Rasulullah. Sampai diulang-ulang, diam aja. Setelah selesai, ditanya sahabat, ya Rasulullah, kami salam kok tidak menjawab. Rasulullah menjawab, inna fi sholati syughlan. Di dalam sholat itu ada kesibukan. Apa? Ngingat Allah itu. Kita lagi sibuk zikir, memuji, memuja, mengagungkan Allah, jangan melengos gitu. Jangan melengos kepada selain Allah. Karena Allah tidak berhenti memperhatikan sholat seorang hamba sampai dia menoleh. Nah, kalau dia menoleh, Allah berpaling dari sholatnya. Kita tunjukkan ada hadis yang menunjukkan ini perkataan Rasulullah ya. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi fi sholati ma lam yaltafit. Fa idza iltafata insarafa. Allah tidak berhenti-berhenti memperhatikan sholat kita sampai kita menoleh. Kalau kita menoleh nggak direken. Ya. Ibaratnya saya lagi ngobrol sama Pak Nuruddin. Pak Nuruddin kemudian terima telepon. Asik dengan teleponnya, tak tinggal. Loh, lagi ngobrol nih. Jadi tinggal telepon. Gitu. Nah, kita aja dalam sehari-hari bisa begitu. Lagi cerita apa, orangnya terus melengos. Kan kita kerasa kalau nggak nyambung ini. Ya. Kita nggak boleh.
Kalau kita menoleh, Allah berpaling, ditinggal kita. Kita sholat nggak direspon Allah. Allahu Akbar sama nggak Allahu Akbar kok sama. Di sini kok nggak ada bedanya gitu. Padahal ketika saya baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, saya sedang memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, memuja Allah. Maliki yaumiddin, mengagungkan Allah. Kalau benar kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu menjawab, diterangkan dalam hadis qudsi. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Allah merespon ketika kita hadir. Yang hadir apa? Kesadaran hati kita. Karena kita terbiasa, makanya kan nggak boleh kalau dalam majelis seperti ini, sedang mendengarkan majelis, kita handphone, WhatsApp, gitu. Kenapa? Nanti split personality. Kita di sini pikirannya kemana, gitu. Jadi kalau terbiasa, nanti bahkan dalam sholat kita begitu, ya. Dalam sholat eleng kumbahan, masakan, anak belum siap makannya, gitu. Itu kalau nggak dibiasakan, kita nganggap wajar semua orang ya begitu. Enggak semua orang. Ada yang enggak. Ada orang yang menikmati sholatnya sampai nggak cukup cuman yang wajib. Sunnah selalu ditegakkan. Kenapa? Dia merasakan senengnya. Gitu. Lalu yang belum seneng, masa mau nganggap yang seneng itu kurang kerjaan. Gitu. Yang seneng kok ya. Kalau udah dikasih seneng kan beda. Pengennya sholat yang nggak cepet-cepet. Kalau yang belum seneng, biasanya kalau tarwih itu besok kita Ramadan, anak-anak muda tuh cari imam yang tarwihnya cepet. Wah, ini yang dibaca sabihisma lama, gitu. Yang ina atau ina aja, gitu. Ya, tapi ini kan proses untuk belajar sampai dia paham bahwa sebenarnya yang butuh dia sendiri. Allah berfirman, ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalianlah sebenarnya yang membutuhkan Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dia maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi Allah tidak butuh sesuatu pun dari kita. Kalau kita melakukan sesuatu ketaatan, yang butuh kita. Yang dapat kebahagiaan itu kita. Jadi kita semua sepakat memuji Allah. Allah sudah maha terpuji. Nggak berkurang pujiannya karena kita nggak memuji. Enggak. Kan kadang-kadang ada orang begitu. Saya punya teman yang kalau ketemu nanya terus gitu. Nanyanya itu seolah-olah kalau itu belum terjawab, saya belum berislam secara benar gitu. Jadi kayak Islam tuh rugi kalau dia itu nggak beneran Islamnya. Sehingga kita sampaikan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Itu teguran Allah untuk kita semua. Kenapa bisa kafir pada Allah? Sedangkan sembunyinya mati dihidupkan Allah. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nanti kita dimatikan Allah, nanti dihidupkan kembali, dan kembali kita dikembalikan semua kepada Allah. Mau nunggu itu dulu apa sekarang? Al-Baqarah ayat 28 ya. Jadi sebenarnya nasihat kita itu cukup di dalam Al-Quran, dan nanti prakteknya di dalam sholat misalnya itu harus sesuai tuntunan Nabi gitu. Kita nggak boleh ngajar sesuatu yang bukan disampaikan oleh Rasulullah, karena sholat ibadah mahdhah. Diulang lagi, Allah perintahkan sholat pada kalian, bila sholat jangan menoleh. Allah menghadapkan wajah kepada wajah hambanya saat sholat, selama ia tidak menoleh. Ya. Nah, yang menoleh bukan soal wajah fisik. Rasul mengajarkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang diperhatikan tuh hati, bukan soal wajah fisik. Jadi di sini jelas bahwa ketika kita sholat, kita harus berjuang menjaga supaya sholat kita itu nggak keluar gitu. Sholat kita kan cuma sebentar. Tapi kalau tidak ada kesadaran menjaga, yang sebentar itu pun kita lupa gitu.
Kenapa? Karena orang lain begitu. Gitu. Banyak yang begitu kok. Gitu. Nah, padahal kita sholat mau sendiri atau di belakang imam, itu dipertanggungjawabkannya sendiri-sendiri nanti di hadapan Allah. Kita kan dihisap sendiri-sendiri. Jadi mau di belakang imam, mau sholat sendiri, sholatnya harus betul-betul dijaga. Gitu. Makanya ketentuan untuk memperbagus sholat itu untuk kita pribadi-pribadi. Gitu. Nah, tadi saya sampaikan memperbagus sholat, hadis dari Rasulullah. Jadi ini tidak ada alasan, loh kita udah sholat lama kok, mau dibenerin apa lagi? Ini hadisnya ada, dan selalu ada. Kita yang merasa masih sering melakukan kesalahan, sering lupa, wajar kalau kita itu terus berusaha untuk memperbaiki. Ya fulan ala tuhsinu sholatak. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbagus sholat. Karena sholat itu untuk kebaikannya sendiri. Dan dulu ketika sahabat hidup bersama Rasulullah, meskipun Rasulullah jadi imam di depan, yang di belakang ada masalah apa beliau tahu. Gitu. Sampai ketika Rasulullah itu sholat, ada bacaan ayat yang keliru-keliru. Padahal Rasulullah yang sholat. Selesai sholat, beliau langsung hadap belakang, siapa yang tadi nggak wudhu? Ternyata ada yang nggak wudhu. Jadi dulu tuh ada yang sholatnya asal-asalan, ya ada zaman Rasulullah. Sampai bisa mengganggu. Jadi ketika sholat kita itu senantiasa ada kesambungan dengan Allah. Kalau Allah tidak menyukai, maka sholat itu bisa terganggu. Dan itu yang tidak disukai Allah pada waktu itu jamaah, orang yang berjamaah kepada Rasulullah sampai mengganggu sholat beliau. Nah kita enggak, kita hanya bisa ngelihatnya dari sini. Jangan sampai kita yang mengganggu gitu. Ya, kita sempat sampaikan dalam beberapa kesempatan ada 5 tingkatan sholat sebenarnya. Makanya kalau misalnya ada kajian rutin begini, kita lebih senang kenapa lebih lengkap. Ada 5 tingkatan sholat ini disampaikan bukan untuk dihafal ya, tapi supaya kita tahu bahwa mungkin sholat kita belum sampai tingkatan yang kelima gitu. Baru sholat yang tingkatan pertama misalnya. Ini dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim untuk memudahkan kita paham. Tingkatan manusia dalam sholat ini ada yang namanya mu'aqab, muhasab, mukaffar'an, musabun, muqarrab min rumbi. Nah, yang mu'aqab ini semoga kita terhindar dari ini semua ya. Orang sholat tapi disiksa. Ada ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya. Jelas ada orang yang sholat tapi fawailun, celaka. Kenapa? Sholatnya lalai dan dia riya. Ya. Jadi dia lalai sholat, tapi ternyata mu'aqab itu mengabaikan aturan seputar sholat gitu. Dari waktu sholatnya, cara wudhunya, sampai rukun-rukun nggak diperhatikan. Itu tadi yang saya sampaikan. Yang penting sholat. Naudzubillah. Disebutkan bahwa orang seperti ini biasanya cirinya malas. Datang waktu sholat tuh malas. Sholat meneh gitu. Sadan meneh gitu. Moga-moga bukan termasuk di antara kita dan orang yang kita kenal ya. Nah yang kedua, ini muhasab. Dia sudah memperhatikan rukun syaratnya, baik wudunya, berusaha begitu. Tapi ini masih dohirnya aja. Jadi batinnya belum. Secara fisik dia kelihatan sholatnya bagus, wudunya bagus gitu. Ada tumak nina, ada. Tapi kalau ada lamunan diikutin gitu. Barikinang Malioboro mengkoliwat kono, kantor pos ngalor, basen ngulon. Jadi ngikuti lamunan. Ini kan masalah batin ya.
Nggak tahu kan kita. Cuman ini bisa terjadi pada kita kalau kita biarkan. Kenapa? Setan itu alladzi waswisu fi sudur. Minal jinnati wanas. Wanasnya tidak selalu orang lain, ya kita sendiri bisa gitu. Ada bisikan-bisikan itu kita ikutin. Jangan kalau lagi sholat ingat kita lagi sholat ini. Nah makanya minimal kita di sini mukaffaran. Ini tingkatan ketiga. Maka sholat kita bukan hanya dihitung tapi menggugurkan dosa. Seperti apa yang begitu? Kalau ada lintasan pikiran, ada lamunan, itu jangan diikutin gitu. Maka dia sholat sambil jihad. Ngalami kan? Di dalam sholat kelingan sing boten bagian sholat? Ngalami kan? Oh iya, saya juga ngalami, mestinya sama ya. Berjuang apa enggak? Bedanya cuma begitu. Berjuang kembali ke sholat, apa enggak? Yang wajib itu berjuangnya. Gitu. Begitu kita niat mau memperbaiki, berjuang nanti muncul lagi, berjuang lagi. Jadi pas kita takbir, tahu melintas ini, entah anak kita, atau orang yang lagi bertengkar sama kita gitu. Aku agak sholat. Sholat eling Gusti Allah. Moh. Nanti ketika rukuk muncul lagi, gitu lagi. Nah, maka masuk ini udah tidak membiarkan hatinya terbawa keluar sholat, pikirannya keluar sholat, gitu. Nah, ini tingkatan yang minimal kita harusnya. Jadi kita perhatikan waktunya, kemudian wudunya, perhatikan waktunya itu lebih awal, lebih afdol. Ya, kalau kita dipanggil Allah melalui muazin itu hayyal sholah, hayyal falah, kan lebih baik kita tinggalkan urusan untuk sholat dulu. Gitu. Jangan nanti ya Allah lagi sibuk nanti aja ya. 2:30 ya duhur toh. Jadi keringanan itu untuk mereka yang punya uzur sesuai syariah. Jadi untuk dokter yang sedang mengoperasi pasien antara hidup dan mati, bahkan mungkin sholatnya digabung nanti jamak yang nanti juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Gak bisa ditinggalkan itu. Dia sedang menetapkan zikir yang berbeda sesuai tugas kekhalifahannya. Tapi kalau kita cuman acara-acara muamalah yang tidak masalah mati hidup, waktunya bisa nanti gitu, kita tinggalkan aja. Bismillah karena Allah. Bama yatakillah yaja'alahu mahroja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Karena di antara tanda orang takwa itu menegakkan sholat. Jadi di sini ya, berusaha mengusir bisikan jahat, pikiran lain dari dalam dirinya. Dia terus-menerus sibuk berjuang melawan musuh, ya, yang alladzi waswisu fi sudur. Kan senantiasa kita mau dicolong nih, lagi mau deket-deket Allah, ingat apa, ingat apa. Nah, uzkur kada, ingat ini, ingat itu, yang tadi kita nggak ingat gitu. Nah, itu gangguan setan. Nah nanti moga-moga ketika kita sudah di 3 kita tidak turun-turun lagi, sholat kita mutsabun. Dia betul-betul menegakkan sempurna hak, rukun dan batas-batasnya dan mulai menikmati sholatnya. Hatinya larut dalam memelihara batas dan hak-hak sholat, dia tidak sia-siakan sholatnya. Biasanya itu dia akan menambah dengan sunnah-sunnah. Kenapa? Dia sudah mulai merasakan senangnya berdekat-dekat. Padahal itu bisa sendirian, gak ada orang lihat loh. Malah yang benar begitu. Nah ini jadi bahaya kalau kita sunnah hanya ketika ada orang lain. Wah ini kalau habis sholat dia mesti sunnah. Sebelum sholat dia sunnah. Tapi ternyata di rumah enggak. Pas sendirian enggak gitu. Karena kenapa enggak? Karena bisa bahaya. Alladzina hum yura'un gitu. Yang sholatnya itu riya karena pengen dilihat orang. Ini sholat tingkatnya para nabi, para rasul, para aulia Allah. Muqarrab min rabbih, ini disolatkan Allah. Ini banyak sekali biasanya orangnya sudah berpulang ya, baru kita dengar. Kalau orangnya masih ada, itu masih ada potensi berubah. Tapi biasanya udah berpulang itu kita dapat cerita-cerita, ya Allah ini sholatnya luar biasa. Biasanya wajahnya terus menjadi berbinar-binar gitu. Ketemu orang-orang jadi ikut lembut hatinya,
jadi ingat Allah gitu. Ini pasti para nabi dan rasul, para orang-orang yang dicintai Allah, keadaan sholatnya tidak sekedar yang mukafara'an muqtadah, tapi mendekati ke sini, muqarrab min rabbi, jadi dekatkan oleh Allah. Dan kita nanti yang akan menyaksikan apakah ada perbaikan enggak, karena balil insanu ala nafsi basirah. Jadi kita terus menerus nanti kita perhatikan, habis ini kan nambah ilmu hadis dan ayat Allah. Nah, yang kita selalu ingatkan ya, supaya jangan pulang tidak tahu tentang ini, bagaimana Allah menyambut sholat kita. Sedang di dalam sholat itu kita selalu minta kepada Allah hidayah, ya kan? Ihdina siratal mustaqim, kan yang kita minta itu, minta hidayah kepada Allah. Sebentar, 3. Nah, ini ayatnya. Kalau orang diberi hidayah Allah ada tandanya ternyata. Fama yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk Allah, itu dadanya lapang. Kalau dia nggak dapat hidayah, dia dibiarkan sesat, bahkan dikehendaki sesat Allah. Wa ma yurid ayudillah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bisama. Kalau dikehendaki Allah sesat, maka Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah dia mendaki langit. Nah, ini orang lain nggak bisa bantu-bantu ini. Orang minta hidayah pada Allah, kalau dikasih, dadanya plong, legowo, gitu. Ada masalah, tapi tetap plong. Tapi ada masalah dikit kok sesek, kayaknya hidupnya tuh nggak habis-habis masalah. Hati-hati, wa ma yurid ayudillah. Kenapa kita bilang orang nggak bisa ikut-ikut? Kadzalika yaj'alahu rijsa alladziina la yu'minun. Cara Allah nyiksa itu begitu. Orang nggak beriman sama-sama hadir di tempat yang sama. Yang satunya itu membawa hati yang lapang, satunya membawa hati yang sempit. Beda gitu. Padahal tempatnya sama, waktunya sama. Wa ma yastawil a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur. Enggak akan sama gitu. Dulu Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar di Gua Sur. Beliau bersembunyi karena ada orang kafir Quraisy mau membunuh beliau. Waktunya sama, tempatnya sama. Satu di luar Gua Sur, satu di dalamnya. Tapi batinnya beda. Yang di luar tuh mau bunuh Nabi, bawa pedang. Yang di dalam, la tahzan innallaha ma'ana. Imannya begitu kuat, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu, maka Allah turunkan sakinah. Ini kan persoalan hati. Makanya tempatnya sama, waktunya sama, beda. Kenapa? Imannya beda. Nabi Yusuf dengan Zulaiha, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arata burhan rabbi. Wanita itu berhasrat pada Yusuf. Yusuf pun demikian, kalau tidak dapat burhan dari Tuhannya. Tapi Yusuf nggak ada hasrat. Kenapa? Dapat burhan, dapat petunjuk dari Allah. Padahal waktunya sama, tempatnya sama, hatinya beda. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, aku lebih suka di penjara daripada mengikuti kemauan maksiat. Gitu. Yang membedakan apa? Iman. Gitu. Sholat kita juga bisa begitu. Ini anak-anak sholat, remaja sholat, dewasa sholat, orang tua sholat, gerakannya sama, ucapannya sama, tempatnya bisa sama, waktunya bisa sama, bisa antara bumi dan langit bedanya. Yang membedakan apa? Hati. Ya. Imannya anak-anak dengan imannya Nabi. Gitu. Kalau ucapan dan gerakannya sama, sholatnya sama, yang beda apanya coba? Imannya beda. Makanya sekarang untuk bisa khusyuk ini yang kita perhatikan adalah
dalam. Jadi khusyuk itu kalau di luar, tumaknina itu menjadi rukun. Kalau khusyuknya sendiri itu tidak rukun, tapi wajib kita perjuangkan dapat gitu. Nanti ada hadis Rasulullah menyampaikan tidaklah seorang sholat dapat pahala setengahnya, ada sepertiga, seperempatnya, seperlimanya, seperdelapannya gitu. Minimal sepersepuluhnya. Jadi khusyuk nanti Allah yang kasih. Wa yaziduhum khusyu'a. Allah akan kasih orang-orang yang dikasih Allah khusyuk, maka kelihatan. Sebentar. Kita tunjukkan sebentar surat Al-Isra ayat 100. Makanya ini yang membedakan adalah iman, kualitas iman. Allah setelah berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu, innal ladzina utul ilma min qabli idza yusla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ulan wa yakhiruna lil adqani yakuna wa yaziduhum khusyu'a." Di sini jelas yang nambah khusyuk itu hubungan kita dengan Allah langsung. Nggak bisa orang ngasih khusyuk orang lain. Hidayah aja nggak bisa. Rasulullah menginginkan Abu Thalib untuk dapat hidayah. Dijawab Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi ma yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini juga beriman apa enggak sama aja bagi Allah. Yang butuh kita, maksudnya gitu. Jangan kita seolah-olah kalau beriman terus Allah berutang apa sama kita gitu ya. Kita yang butuh. Dulu orang-orang sebelum kita ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran sampai pada mereka, mereka punya ciri, mereka tersungkur bersujud kepada Allah. Jadi ayat yang dibacakan tuh sampai bisa mendukkan hatinya sampai kepingin ngelepruk gitu di hadapan Allah. Nah, kemudian mereka menyungkur atas muka mereka menangis bertambah khusyuk. Makanya ini salah satu ayat yang kita bacakan supaya jangan sampai ibu bapak nanti takut ketika kita memperbaiki sholat kita akan mengalami peristiwa begini. Ya, terutama ini waktu yang paling afdol sepertiga malam terakhir di mana Allah kabulkan doa-doa, Allah berikan ijabah tuh dekat banget sama kita, kan itu sendirian kita. Nanti tahu-tahu hati kita itu dilembutkan Allah. Rasanya tuh terharu ya. Nangisnya bukan nangis susah, bukan ingat masalah masih banyak. Kita tahu dibikin terharu dan nggak ada rasanya kecuali sujud. Makanya kalau sujud itu waktu terdekat faksiru doa, perbanyak doa di situ. Ya. Perbanyak doa itu semua doa boleh dibaca di situ, terutama yang diajarkan Rasulullah dan juga di dalam Al-Quran. Jadi boleh ya baca Al-Quran khusus ayat doa. Jadi bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan begitu. Tapi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kan ayat doa. Itu boleh dibawa dalam sujud kita. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Perbanyak. Dan paling bagus memang doa itu kita tahu maknanya sebelumnya. Jadi jangan sekedar hafal, tahu maknanya sehingga ketika kita menyampaikan kita menghayati yang kita sampaikan. Nah, jangan takut karena ini pasti nanti akan dialami. Jadi kita lagi pengen memperbaiki ibadah, memperbaiki sholat. Nanti sholat yang sebenarnya kan sendiri-sendiri. Kalau kita sholat wajib kan tergantung imam. Nggak bisa berlama-lama, saya masih kepingin sujudnya agak lama, nggak bisa. Kalau imamnya udah ganti gerakan, kita nggak ganti gerakan, bukan makmum itu. Imam ada untuk diikuti. Tapi kalau di sholat sunnah kan kita sendiri yang menyesuaikan. Saya lagi pengen lama-lama nih sama Allah. Lagi pengen berdekat-dekat sama Allah. Maka jangan heran kalau kita sedang berdekat-dekat ngalami seperti ini. Saya tunjukkan lagi. Tadi tentang lapang dada, kan salah satu tanda bahwa kita dapat hidayah Allah itu lapang dadanya.
Nah, sekarang Allah bertanya nih. Salah pencet. Afaman sarahu sadrahu lil Islam fahuwa 'alan nuri min rabbih. Apa sama orang yang dibuka Allah hatinya untuk Islam, kemudian dia dapat cahaya dari Tuhannya, dengan orang yang enggak gitu maksudnya. Kan enggak akan sama. Orang yang enggan mengingat Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Jadi nanti kita akan ada bawaan pengennya terus zikir pada Allah, zikir pada Allah, zikir pada Allah. Begitu kita ihdina, mohon hidayahnya kepada Allah, dipenuhi oleh Allah, mudah lisan kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, atau astagfirullah, astagfirullah. Semua yang membuat kita ingat kepada Allah. Jadi memang tandanya begitu gitu. Gak akan sama dengan mereka yang tidak berzikir kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya dari sholat ke sholat kita selalu memperbaiki syahadat kita kepada Allah. Dan sebelum kita berkumpul begini, kita pernah ketemu sebelumnya secara ruhani. Kata siapa? Kata Allah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi orang tua mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku Tuhanmu? Bala syahidna. Kita syahadat dulu di alam ruh bersama-sama. Makanya jiwa-jiwa yang kenal junudun mujanadah, kita itu cenderung akan saling berkumpul gitu. Fama ta'arafa minha italafa. Kalau dia itu sama keadaan jiwanya tetap dalam penghambaan pada Allah, maka ngumpul. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Kalau beda menjauh gitu. Maka jangan heran kita pengen memperbaiki ibadah dengan yang tidak, nanti kita ngumpulnya dengan yang pengen memperbaiki ibadah. Mungkin ada teman saudara yang dulu dekat dengan kita tapi nggak suka memperbaiki ibadah, dengan sendirinya nanti ngumpulnya sama yang sama gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ini Allah ingatkan kita. Intakul yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafilin. Makanya Allah ingatkan supaya di yaumul akhir nanti jangan katakan terhadap ini kami nggak tahu ya Allah, kami lupa ya Allah, udah ada ayatnya. Kita itu udah ngaku jadi hambanya Allah, makanya harus syahadat di dalam sholat kita. Makanya bainal mu'min wal kufri tarku sholat. Yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang kufur, itu dia meninggalkan sholat kalau orang yang kufur. Nah, doakan saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sudah menyatakan iman tapi belum mau menegakkan sholat. Semoga Allah berikan kepada mereka hidayah, digerakkan, dimudahkan kakinya untuk melangkah menuju sholat. Ya. Jadi kalau kita bicarakan memang ada yang begitu, jangan disyukuri, didoakan. Ya. Karena kita pun pernah dalam keadaan yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Ya. Nah, sesudah kita tahu, yang penting kita jaga, jangan sampai kita lepas dari penghambaan. Karena sungguh kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya kita ngaku bahwa kita pingin gitu. Kan iya kana budu wa iya kana nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menghamba, menyembah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Minta tolongnya apa? Dikasih hidayah ya Allah. Oke. Jadi ini ayat-ayat Allah. Tadi kita udah jalan ini hampir ujung acara. Kita tunjukkan betapa nanti kita ngaji ayat Allah ini bukan lain juga karena dikehendaki oleh Allah. Jadi Al-Quran itu in huwa illa dzikrul lil alamin.
liman syaa minkum ayyastaqim. Jadi ini peringatan dari Tuhan semesta alam kepada siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan Allah yang lurus. Surah At-Takwir ujungnya. Wa ma tasya'una illa ayasya'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak bisa menghendaki menempuh jalan Allah yang lurus itu kecuali dikehendaki Allah. Jadi insya Allah kita ngumpul ini dikehendaki Allah, betul. Kalau enggak mungkin terjadi. Gitu. Mau berangkat ada aja alasan. Jadi kalau terjadi, sudah terjadi, berarti ini dikehendaki Allah. Kerasa enggak kalau Allah menghendaki kita sehingga ayat-ayatnya boleh dibaca, hadis Rasulnya boleh tersampaikan. Kerasa enggak? Gitu. Nah, kalau kita sudah mengalami kemudian kita ragu-ragu, rugi enggak? Makanya sumalayam taragu, jangan sekali-kali ragu. Ini yang sudah terjadi, Allah bolehkan kita mengaji ayatnya. Dan moga-moga Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Setiap kita baca Quran kan disunahkan baca hadis. Jadi semoga Allah menjadikan bacaan-bacaan Quran tadi semakin mendekatkan kita kepada keridhaan Allah, memudahkan kita menapak jalan Rasulnya sehingga kita bisa memperbaiki sholat kita. Dan jangan lupakan satu doa yang dituntunkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca sebelum salam. Jadi sudah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Terus ditambah Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sahabat Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah mengajarkan pada Mu'adz begitu, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan doa itu di dalam sholatku sebelum salam. Jadi di luar sholat boleh, tapi ini ada tuntunan di dalam sholat, silahkan diamalkan. Moga-moga memudahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada nikmat Allah, dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Ya, mungkin sementara itu, karena tanpa terasa waktu 20 menit lagi. Ya, kita batasnya duhur, okay? Nggak apa-apa. Karena ini sudah ada penyampaian materi, mungkin ada sebagian yang pengen bertanya, masih ada waktu, okay, kita manfaatkan. Atau mau lewat dulu? Mau? Oh jangan. Masih ada, nanti ada kesempatan lain. Monggo, Ji. Prakteknya mana? Praktek. Oh praktek ya? Contohkan ya, rukuk. Jadi saya kemarin sempat contohkan niat yang saya bawa air ya. Semua hadir apa enggak ya? Banyak yang hadir ya. Jadi kita punya kadang-kadang persepsi niat itu hanya lafaz niat. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri. Bukan soal itu sebenarnya. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Jadi ada perbuatan menyengaja terus menerus sampai selesai gitu. Nah, kita contohkan kemarin air yang dibawa melintasi ruangan tanpa tumpah. Maka niat itu tidak disebut terjadi ketika baru berbentuk niat. Airnya dipegang aja begitu. Kan airnya kemudian dibawa betul dan dijaga supaya nggak tumpah. Disebut berhasil ketika sampai melintasi ruangan dan tidak tumpah. Nah, kita niat sholat itu dari awal kita niat sampai akhir. Jadi ketika takbir kita mulai sholat, masuk sholat, sampai salam itu harus dalam keadaan sholat. Bukan soal lafaznya gitu. Jadi saya Allahu Akbar niat. Habis itu iftitah niat. Saya baca iftitah makanya nggak kebalik iftitah sama Al-Fatihah kan nggak. Habis iftitah saya baca Al-Fatihah niat. Habis itu saya mau baca surat sesudah Al-Fatihah saya niat. Maka niat itu terus menerus. Dijaga terus. Kenapa? Karena yang ganggu terus menerus. Kan bisa habis Al-Fatihah dimasuki ingatan apa, bisa di tengah-tengahnya Al-Fatihah dimasuki ingatan apa gitu. Terus niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi ada tekanan-tekanan itu untuk memberi kesempatan kita niat mau bacaan berikutnya. Terus. Jadi Rasulullah itu kalau baca Al-Quran sa'atan wa sa'atan. Jadi nggak
nggak dikebut gitu. Saya tunjukkan. Perlahan-lahan beliau ini sedang saving secara otomatis, saya lupa nggak matikan, jadi nggak bisa di. Nah, Rasulullah kalau baca Al-Fatihah perlahan-perlahan gitu. Jadi nggak bisa gitu. Sambil menunggu saving. Gimana? Mengatasi memperbaiki terus niat ya. Jadi termasuk kenapa ada yang memperbaiki wudhu. Itu wudhu justru ketika dingin kita nggak suka, kemudian kita ambil air dingin, itu kafarat. Kafarah dosa gitu. Nah, termasuk bagian dosa itu mau melakukan kebaikan kok susah, mau melakukan keburukan kok mudah. Jadi dosa itu yang paling berat, itu pelakunya nggak merasa dosa. Jadi hukuman dosa yang paling berat itu nggak merasa salah gitu. Nah justru Rasulullah kan mengajarkan kalau misalnya kita dalam keadaan yang mengantuk seperti itu, ambil air wudhu. Gitu. Kalau perlu sholatnya diulang. Kalau tadi sudah sholat, saya nggak inget, udah selesai, gitu. Diulang gitu. Ini saya sering ke anak yang paling terakhir nih. Saya udah selesai salam, dia masih gini terus. Tak suruh ulang, wudhu lagi gitu. Karena berarti dia terlelap gitu. Itu zaman SD, subuh terutama itu. Sampai akhirnya sekarang saya putuskan, subuh kamu yang imam. Nah, jadi nggak berani ngantuk. Imam kan harus membaca gitu. Nah, Mas praktek ruku ya. Nah, kemarin belum dipraktekkan ruku. Kalau tadi niat, kemudian kalau ruku, Rasulullah itu kalau ruku punggungnya lurus, punggung lurus dari berdiri, Mas. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sampai lurus itu kalau dikasih air nggak tumpah. Ini kebetulan masih tertutup ya. Nggak apa-apa lah. Tapi gelundung sama nggak gelundung ini Mas Keli termasuk lurus apa nggak lurus itu. Ini sebenarnya kalau gelas beneran malah bagus ini. Kan bisa basah betulan dia gitu. Dibalik aja. Kalau dibalik ya lebih jembar ini. Tapi intinya lurusnya ini loh. Kemudian, jenengan tidak kemudian sujud. Sujudnya seperti apa? Monggo. Menuju sujud. Jadi tangannya sebenarnya di antara kedua kepala, nggak terlalu depan, nggak terlalu belakang. Karena kalau nggak nanti kepalanya menahan tumpuan berat badan. Hidung sama dahi. Ini termasuk yang nempel nggak? Oke. Kalau kebetulan pesek nggak kudu. Karena tuntunannya begini. Gitu. Tambahan buat yang lumpuh itu bukan ininya, jadi tangannya. Ininya cuma nempel. ininya cuma jadi bebannya itu di sini. Di tangan. Kan kalau sujud kita 7 titik, nggih. Itu ada di dahi, hidung, tangan kanan kiri, lutut sama kaki belakang. Berat badan jangan sampai dibebankan di batuk. Makanya hitam-hitam semua. Para sahabat Nabi itu tidak membiasakan kepalanya hitam loh ya. Bahwa sekarang ada yang hitam ya nggak apa-apa, tapi bukan berarti tuntunannya harus hitam, enggak. Enggak. Kalau sujud itu ada yang mensewa yang gini tangannya, ada yang Kalau dari hadisnya yang mutawatir kan solu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah menyampaikan sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Jadi laki perempuan sebenarnya sama dituntunkan Rasulullah caranya. Hanya ketika Aisyah itu menyampaikan kepada para ibu gitu ya, itu wanita lebih nutup nggak apa-apa karena pada dasarnya
jenengan duduk aja beda loh ini bapak sama ibu-ibu. Cara duduknya lebih tertutup. Jadi tangannya kalau laki-laki dikembangkan gini, ibu-ibu ditutupkan boleh, cuman tetap tidak nempel ke bawah. Tetap nggak boleh nempel ke bawah, tetap harus diangkat. Tapi, nah ini tetap harus diangkat. Ini tetap nggak bisa nyontohkan, ini bapak-bapak ya. Jajal dipepet ke isora. Ya maklum nggak punya pengalaman ibu-ibu. Ini ya, jadi tetap apa yang namanya sikut ini nggak boleh nempel, harus diangkat. Nah, Rasulullah itu memang meriwayatkan semua nyontoh beliau, tapi beliau kan selalu jadi imam di depan, sehingga tangan beliau terbentang bisa lebih lebar. Ketika kami yang jadi makmum di belakang imam, pasti kan akan lebih nutup, nggak akan selebar itu. Tapi tuntunannya memang seperti aku sholat. Jadi kita usahakan ya sebisa kita. Ngaten nggih? Untuk ibu-ibu sama bapak sebenarnya sama. Jadi Rasulullah ya semingkup-mingkupnya tetap yang nggak boleh jangan dilakukan. Ininya jangan nempel. Tuh. Kalau nempelnya Di paha? Oh enggak. Tangannya nggak boleh di paha. Oh oke. Sebentar. Rasulullah itu kalau sujud itu tangannya tidak ditopang oleh perutnya tidak ditopang tangannya. Nanti mejanya mau disingkirkan nggak? Oh oke. Nggak, kalau nggak mau kita kasih minum. Ini mau Disingkirkan nggak apa-apa? Mau praktek sekarang? boleh. Waktunya kira-kira? Kalau mau praktek sekarang ya disingkirkan aja, nggak apa-apa. Besok? Oh besok? Besok Pak Nurudin? Udah mendekati luhur, nanti nggak kemerungsung. Iya nggak apa-apa, sambil ini ada. Kalau problem lutut dan nggak bisa untuk rukuk sujud, ya duduk aja nggak apa-apa. Duduk tuh nggak harus di kursi, duduk aja di bawah juga nggak apa-apa. Jadi kita tidak akan dibebani sesuatu yang kita nggak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wonten malih? Mungkin yang terkait dengan yang tadi dulu. Besok insya Allah kita ada kesempatan lagi ketemu 2 minggu lagi ya. Nah itu harapannya yang tadi sudah disampaikan, nanti kita melanjutkan yang lain, jadi nggak terlalu ngulang-ngulang. Nggak terlalu mengulang-ulang. Dan ini sebenarnya bukan rahasia, kalau mau nyari, browsing internet ketemu semua gitu. Karena ayat hadis kan semuanya bisa diakses semua orang gitu. Kita cuma ngumpulkan aja, bantu ngumpulkan aja. Ngaten nggih? Kita akhiri dulu. Ngaten nggih? Nggih. pertama kalau tadi jadi takut bahwa selama ini mungkin nggak diterima itu apa namanya Ada ibadah yang mungkin keliru nggak diterima. jadi berarti saya pernah mengalami kalau ketika sholat jenazah sholatnya cepat sekali Ya. saya terpotong itu harus diulangi berarti Ustaz. Kalau sholat jenazah, tumak ninanya kan bukan digerakkan. Jadi sebenarnya sholat jenazah itu sendiri-sendiri juga ya. Sama, kalau saya tidak srek, apa-apa nggak srek saya ulang. Gitu. Jadi kalau nggak srek itu sebenarnya sudah ada isyarat, ada yang salah gitu. Boleh diulang. Sholat jenazah lebih dari sekali kan boleh. Sholat fardu aja boleh. Misalnya saya Ya. sholat terus kemudian sendirian gitu Ya. karena terlambat atau munfarid tiba-tiba ada jamaah atau apa saya ulang juga Maksudnya ibu sholat sendirian. nah terus tiba-tiba Sudah kan dilanjutkan aja. Ibu lanjutkan aja sholat sendiri. gitu ya. Untuk mendapatkan keutamaan jamaah Harusnya apa sih? dia yang menjadi makmum. Kan saya perempuan, misalnya tiba-tiba ada jamaah Oh. laki-laki gitu. Jadi gini, jadi memang itu ketika lagi dilakukan kemudian ada kesempatan untuk dapat lebih baik, Iya. itu dibatalkan boleh ada untuk yang lebih baik. Ini juga contoh ketika orang pengen sunat tahiyatul masjid. Ketika dia di tengah-tengah sholat tahiyatul masjid, ternyata umat dikumandangkan, dihentikan tahiyatul masjidnya.
dia harus mendahulukan yang wajib. Nah, beliau tadi sama-sama wajib ibadah, tapi beliau ingin dapat fadilah jamaah. Maka beliau hentikan, kemudian berjamaah kepada yang baru datang. Gak apa-apa, gak usah diulang wudunya, tinggal takbiratul ihramnya aja yang diulang. Tadi saya sempat sampaikan, fardu aja diulang boleh. Itu terjadi pada sahabat yang diminta Rasulullah untuk mensedekahi sahabat yang terlambat sholat supaya dapat keutamaan jamaah. Jadi sudah sholat bersama Nabi, terus Rasul menyampaikan sedekahi saudaramu, temani dia sholat. Berarti dia sholat wajib lebih dari sekali. Jadi boleh ya. Jadi kita sholat jenazah lebih dari sekali juga boleh. Karena as-sholatu bimakna ad-du'a, mendoakan berulang-ulang boleh. Boleh banget. Nah, sampun mendekati duhur. Nggih. Harusnya dihentikan. Oh enggak. Kan tahiyatul masjid kan sunnah. Kalau sudah datang waktu wajibnya, sunnahnya ditinggal, harus mengerjakan yang fardu. Gitu. Itu maksudnya gini, bukan adzan sudah ditegakkan mau takbir berjamaah gitu loh maksudnya. Nggih, iqamatnya udah, nggak usah diteruskan tahiyatulnya karena udah jamaah wajib gitu. Jangan terus ya karena mau itu terus dikejar cepet-cepetan, sunnahnya asal sampai salam, nggak perlu, gitu, nggak perlu. Ini sama dengan ada orang sedang lihat imamnya sujud, ditunggu nanti kalau udah berdiri aja saya gabung. Nggak perlu, harus langsung dia takbiratul ihram terus sujud, meskipun belum dihitung rokaatnya. Jangan nunggu gitu. Siapa yang jamin dia umurnya sampai? Ngata aja, mungkin sementara itu mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini ada hal yang membuat tidak berkenan, dan kalau ada kesalahan itu semata-mata dari kesalahan saya sendiri. Semua kebaikan datang dari Allah. Dan marilah kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Boni atau Banowo Setio Samudra, kakak kelas SMA saya. Untuk yang selanjutnya ada 4 pengumuman. Pengumuman yang pertama bahwasanya kajian di rumah dakwah ini terselenggara setiap hari Sabtu. Di Sabtu seperti sekarang, Sabtu pertama dan ketiga nanti pemateri adalah Ustadz. Lalu untuk Sabtu kedua dan keempat, kajian akan diisi oleh Ustazah Nur Hidayani untuk penguatan akidah dengan Asmaul Husna, merupakan kajian maghfiratullah. Dan info yang selanjutnya untuk nanti sore, kami mengharap bunda-bunda, ayah-ayah semua di kajian Raudatul Huda di Masjid Nurul Huda Purbayan Kota Gede. Info selanjutnya bahwasanya untuk setiap kajian akan kita mulai tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, sehingga marilah kita berusaha untuk mendisiplinkan diri. Kita usahakan memanajemen waktu kita dengan segala urusan rumah tangga kita. 10 kurang seperempat atau setengah 10 bagi yang rumahnya jauh bisa melakukan OTW, sehingga 10 on time kita mulai dengan lafal-lafal Asmaul Husna. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas rawuh Bapak Ibu semua. Mari kita mengajak teman, saudara dan kerabat kita. Dari saya selaku pembawa acara, saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Ustadz Banowo Setio Samudra dan rumah dakwah kita di Purbayan 56 RW 14 selaku Sohibul Hajat Bapak Haji Muhammad Nurudin Tridianto dan Ibu Hajah Novritanius. Dari saya cukupkan, saya tutup dengan membaca Khafaratul Masjid kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya nanti bisa dilipat masing-masing, ditaruh di bawah tangga berikutnya.